Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini pada video ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan dari bab 6. Pada video ini akan dibahas mengenai harta waris. Sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Harta warisan. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari miros yang dimaknai dengan maurus, yang berarti harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut disebut muwaris, sedangkan orang yang menerima warisan tersebut disebut waris. Ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan disebut dengan ilmu faraid atau ilmu waris. Dasar hukum waris. Di antaranya terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 11. Rukun waris. Yang pertama, harta warisan. Yang kedua, pewaris. Dan yang ketiga, ahli waris. Hal-hal yang harus diselesaikan sebelum pembagian waris. Yang pertama, biaya perawatan jenazah meliputi biaya menggali kubur, pembelian kain kafan, pengangkutan, dan juga termasuk sewa kuburan bagi yang tinggal di kota besar. Yang kedua, melunasi hutang piutang jenazah atau orang yang meninggal, serta yang ketiga, membagi harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sebab menerima harta warisan. Yang pertama, adanya hubungan keturunan. Yang kedua, adanya hubungan perkawinan. Yang ketiga, adanya hubungan memerdekakan budak. Dan yang keempat, adanya hubungan agama. Sebab-sebab tidak menerima harta warisan. Yang pertama, karena membunuh. Yang kedua, karena perbedaan agama. Yang ketiga, karena murtad. Serta yang keempat, karena perbudakan. Ahli waris dan bagiannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ashabul furud. Bagian waris yang sudah ditentukan dalam Al-Quran adalah setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dan seperenam. Ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan ashabul furud. Ahli waris laki-laki yang termasuk ashabul furud berjumlah 15 orang. Yang pertama ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, bapak, kakek dari bapak, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami, dan orang laki-laki yang memerdekakan mayit. Jika ahli waris laki-laki ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah bapak, anak laki-laki, dan suami. Sedangkan ashabul furud dari pihak perempuan berjumlah 10 orang. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ibu, yang keempat ibu dari bapak, yang kelima ibu dari ibu, yang keenam saudara perempuan sekandung, yang ketujuh saudara perempuan sebapak, yang kedelapan saudara perempuan seibu, yang kesembilan istri, yang kesepuluh orang perempuan yang memerdekakan mayit. Jika ahli waris perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri, dan saudara perempuan sekandung. Jika ahli waris laki-laki dan perempuan ada semuanya, maka yang berhak menerima warisan adalah bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, atau istri. Adapun pembagian dalam harta warisan terdiri dari setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aswabah. Aswabah adalah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tegas, seperti anak laki-laki,
cucu laki-laki keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, dan saudara laki-laki seayah, dan paman atau saudara kandung ayah. Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah. Golongan ahli waris asobah bisa mendapatkan warisan dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika ia menjadi satu-satunya ahli waris, maka ia mendapatkan semua harta warisan yang ada. Dan yang kedua, ketika ia menjadi ahli waris bersama dengan ashabul furud, maka ia mendapatkan sisa harta warisan setelah dibagi kepada ashabul furud. Bagian ahli waris menurut hukum Islam. Yang pertama adalah orang-orang yang mendapatkan 1/2 dari harta warisan. Ada seorang anak perempuan tunggal, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, suami jika tidak ada anak, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara perempuan seayah. Adapun orang-orang yang mendapatkan 1/3 dari harta warisan, ibu jika tidak ada anak, dan 2 orang saudara seibu. Orang-orang yang mendapat 1/4 dari harta warisan adalah suami jika ada anak, serta istri jika tidak ada anak. Orang-orang yang mendapatkan harta warisan 1/6, yang pertama ayah jika ada anak laki-laki, yang kedua ibu jika ada anak, yang ketiga kakek jika tidak ada ayah, yang keempat nenek jika tidak ada ibu, yang kelima saudara laki-laki atau perempuan seibu, serta yang cucu perempuan dari anak laki-laki, serta seorang saudara seayah atau lebih. Yang mendapatkan 1/8 dari harta warisan adalah istri mendapat 1/8 jika tidak ada anak. Selanjutnya, orang-orang yang mendapat 2/3 dari harta warisan, yang pertama 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, 2 saudara kandung atau lebih, serta 2 saudara seayah atau lebih. Tata cara menghitung waris. Bagi teman-teman yang masih kebingungan dalam tata cara menghitung waris, coba share di kolom komentar ya. Kita akan bikin video secara terpisah untuk mengetahui tata cara menghitung waris. Hikmah pembagian waris. Yang pertama, kewajiban dan hak keluarga mayit dapat teratur dan dihormati. Yang kedua, menghindari perselisihan antar ahli waris atau keluarga mayit yang ditinggalkan, serta terjaganya harta warisan hingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.